Suasana taman yang di depan Livingstone Canning Field sangat menyenangkan, biar semuanya juga dapatkan kesegaran dalam matanya. Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Apa kabar? Hari ini saya mau cerita tentang cerita saya. Tentu saudara juga punya cerita. Silahkan ceritakan. Time to tell a story. Pagi ini saya ke taman depan Livingstone Canning Field. Ternyata ada si bule itu juga kangen dengar lagu-lagu yang saya persembahkan, walaupun lagu saya kadang-kadang bahasa Indonesia, tetapi dia rindu. Dia bilang, lama nggak ketemu ya. Saya, iya, saya pindah dari taman ke taman yang lain. Kalau kamu mau ikuti, ini kartu nama saya, kamu bisa cari dari email meikeliwando@gmail.com. Nanti kamu bisa tiap hari lihat dan temukan apa yang saya ceritakan atau apa yang saya nyanyikan. Karena sungguh indah kalau kita bisa membagi kebahagiaan kita kepada siapapun juga. Kadang-kadang mereka tidak mengerti bahasa kita, tetapi spirit dia bisa menangkap bahwa kita sedang mendorong dia untuk lebih maju lagi. Nah, saudaraku yang saya kasihi, waktu akan menjadi sangat berharga, dan semakin berharga apabila kita bisa menceritakan apa yang kita alami, lalu membuat orang lain menemukan inspirasi yang baru yang menguatkannya untuk melangkah lebih maju lagi. Bukankah demikian? Tahukah saudara bahwa setiap orang perlu mengenal Allah yang benar, dan hanya dalam Alkitab saja kita bisa dapatkan jalan yang benar, karena Alkitab adalah firman Allah. Melalui bacaan dan pengenalan isi Alkitab, kita dapat pemahaman yang benar tentang segala upaya Allah dan kreasi Allah bagi kebaikan kita semua. Sekelompok orang yang telah mempelajari tentang Alkitab tadi malam telah membuatnya semakin haus untuk membaca Alkitab dan lebih bergairah lagi, karena memahami bahwa Alkitab penulisannya didasarkan atas ilham Allah sendiri dan sangat berkuasa serta tidak pernah pudar. Selalu ada penggenapannya. Kita sudah alami bersama dari hari ke hari, bukan? Banyaknya orang yang belum memahami kasih Allah membuat mereka tidak memiliki fokus untuk menyenangkan dan mengasihinya. Berbahagialah orang yang suka menyenangkan hati Allah dengan mengasihinya serta melakukan apa yang Allah sukai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu dituliskan dalam Markus pasal 12 ayat 30. Jadi segala persembahan yang terbaik yang ingin kita berikan kepada Allah sebagai bukti kita meresponi kasih-Nya, kita harus persembahkan. Kita perlu persembahkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi yang dilahirkan dari kasih agape. Biar setiap kita bisa terus memperdengarkan puji-pujian yang lahir dari hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu perkasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu sudah membuktikan segala kebaikannya kepada kita. Mari kita puji-puji Dia. Saya sengaja selain memberikan videonya, saya juga berikan tulisannya, sehingga saudara yang tidak ngerti bahasa Indonesia, teman-teman yang mungkin dari bangsa lain, biasa mereka pakai Google Translator, ataupun dia bisa dapatkan terjemahannya dengan cara yang mudah dari Google. Itu sebabnya kita akan mulai memberkati lebih banyak orang lagi. Saya ingin memuji-muji Tuhan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia ya. Lord, I offer my life to you, everything all in truth. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifted my praise to you. And I offer you my life.
Yesusku yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan segenap hati dan dengan segenap tubuh. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Jiwaku haus
melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau mampu untuk membersihkan segenap masa lalu kami, dan kami bisa memberikan hati kami yang lebih bersih lagi, lebih murni lagi, lebih fokus lagi, dan lebih mencintai akan firman-Mu lewat Alkitab, lewat setiap pemberitaan yang kami terima bisa dapat merema dan menjadi berkat bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat kuat tumbuh dan lebih maju lagi mengikut Tuhan tak habis-habisnya dan setia sampai pada akhirnya. Tolong setiap mereka yang sedang berada di dalam kesulitan, mereka yang sedang berada di dalam keadaan goyang ataupun kelemahan di tubuhnya karena sakit penyakit, jamah dan beri sembuh. Yang sedang operasi tulang belakang dan kista, Tuhan tolong jamah dan pulihkan semua hasil operasinya, tidak ada satupun yang terganggu. Bantu Tuhan supaya kekuatan Allah mengalir dan bisa pulih total di dalam nama Yesus. Berkati semua obat-obat yang dipakainya supaya tidak berdampak negatif, bahkan saraf-sarafnya tidak ada satupun yang salah dalam waktu operasi. Oh Tuhan, yang sakit kanker juga yang sulit untuk ditemukan nurse-nya atau uratnya, supaya Tuhan bantu berikan hikmat setiap kali disuntikkan supaya tidak ada satupun yang sulit untuk menemukan uratnya, sehingga kemonya bisa berjalan dengan lancar, hasilnya maksimal, semua sel-sel yang buruk bisa dimatikan. Kuasa darah Yesus menyucikan segenap tubuh jiwa rohnya, termasuk darahnya, sel-selnya yang tidak baik dihancurkan dengan kuasa nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tolong mereka yang sedang stres, depresi, sakit dalam jiwanya, sakit dalam rohnya, bahkan juga sakit dalam hatinya, berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Oh Tuhan, berkati mereka yang sakit Parkinson, yang sakit karena leukemia, yang sakit autis. Kami hanya bisa panggil nama Yesus, hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Tidak boleh ada dampak negatif dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kesembuhan yang prima terjadi atas setiap mereka, baik yang tiroid, yang sakit mata, telinga, bahkan juga yang sakit stroke. Jamahan mu'ajai, taruh tangan sudah tempat yang sakit. Katakan oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya, terima kesembuhan, darah Yesus sucikan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sakit dalam ususnya, sakit dalam pencernaannya, bahkan apapun bentuk sakitnya, jamah dan beri sembuh. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan di dalam keluarganya, berikan masa depan yang cerah, harapan yang besar, sehingga terjadi pemulihan, terjadi hal-hal yang terbaik untuk hidupnya. Studi anak-anaknya makin diberkati, pertumbuhan baby-baby yang baru dilahirkan, bahkan yang masih dalam kandungan, buat semuanya maksimal dan dapatkan hikmat, kekuatan, dan tidak kekurangan ASI. Kami berdoa Tuhan, biar kasih karunia Allah turun atas hidupnya, sehingga karakternya makin terbentuk menjadi serupa seperti Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang kepingin dapat pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan sediakan dan bantu supaya dia dapat dipertemukan dengan cara yang ajaib. Mereka yang membangun rumah tangga, berikan cara yang terbaik sehingga semua dapat terlaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan, bantu semua anak-anak-Mu untuk terus bisa melaksanakan bagiannya yang belajar supaya dapat angka yang terbaik, dapat beasiswa, bahkan yang mengalami kesulitan apapun dalam pelayanannya, Tuhan juga buka jalan sehingga tidak ada satupun yang tinggal dalam kesuaman. Dalam nama Yesus, berkati kehidupan kami, semua penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh jahat dan semua bentuk apapun juga kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan, bebaskan semua untuk mengalami rencana Allah, tinggal dalam segala kemurahan Allah, kebaikan Allah berlimpah-limpah dan makin maksimal dalam hidup kami. Ini doa kami ya Bapak, kami serahkan semuanya, pejabat tinggi negara kami, pemimpin-pemimpin di setiap kota masing-masing, supaya semua diberikan hikmat untuk mensejahterakan orang-orang yang pimpinnya. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Bye. Silahkan di like dan bagikan kepada yang lain supaya semua dapat berkat ya. Bye.